Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi dengan nomor stambuk 22481067. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi yang telah kami diskusikan kemarin bersama teman-teman, yaitu perkembangan hadis maupun sejarah dari hadis tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya yang telah saya dapatkan dari hasil diskusi kami bersama teman-teman. Sebelumnya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan, kenikmatan dan juga kehidupan sehingga kita masih bisa diberikan suatu nikmat dalam menempuh pendidikan pada saat ini. Tak lupa juga kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana berkat perjuangan dan berkat keteguhan hatinya sehingga Islam pada saat ini mampu berdiri pada sampai sekarang ini. Sebelum itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu saya, membimbing saya, maupun mengajari saya dalam berbagai macam hal, maupun dalam materi, fisik, dan juga lisan maupun tulisan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Dr. Mulyani SPDI MPDI. Ia adalah dosen pembimbing saya dalam mata kuliah Ulumul Hadis. Oke, langsung saja. Seperti yang kita ketahui, hadis ini adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, pengertian hadis. Hadis ini adalah segala perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sejarah hadis itu dimulai dari masa Rasulullah SAW, di mana hadis ini telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana cara dia dalam berperilaku, sopan santunnya, kemudian cara dia sholat maupun cara dia berwudu. Nah, siapa yang menulis hadis ini? Jadi yang menulis hadis ini adalah sahabat-sahabat Nabi atau para tabi'in yang telah lama menelusuri hadis ini, yang telah mempelajari hadis ini melalui Nabi Muhammad SAW. Hadis ini telah dituliskan dalam pemahaman mereka melalui pengamatan mereka terhadap Nabi maupun dari Al-Quran itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, tokoh-tokoh hadis ini ada banyak. Namun yang saya kenal di sini ada tokoh hadis seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari ini adalah salah satu tokoh yang sangat penting dalam ilmu hadis. Dia adalah penulis Sahih Bukhari. Nah, kemudian dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Imam Muslim. Nah, Imam Muslim ini salah satu penulis hadis. Dia adalah penulis hadis Sahih Muslim. Setelah itu ada Imam Tirmizi. Ia adalah penulis buku At-Tirmizi. Buku-bukunya itu banyak menuliskan tentang hukum-hukum Islam maupun dari dalam Al-Quran ataupun hadis itu sendiri. Nah, setelah Nabi SAW wafat, hadis ini terus berkembang melalui tabi'in maupun para sahabatnya, di mana para sahabatnya ini mengajarkan kepada murid-muridnya sendiri, dan tabi'in ini selaku petinggi hadis yang mengajarkan dari berbagai sumber maupun berbagai penjuru di agama Islam ini maupun dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari kita. Nah, perlu kita ketahui, hadis ini telah lama berlaku dari tahun 620 Masehi sampai saat ini kita masih menggunakan hadis itu, yaitu ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Hadis itu sendiri telah banyak dikembangkan oleh berbagai aspek dalam berbagai sekolah maupun perguruan tinggi, misalnya seperti Muhammadiyah,
Muhammadiyah itu banyak mempelajari tentang hadis. Ia mengambil sumber hukum dari hadis dan Al-Quran. Hadis ini berkembang kepada masyarakat, misalnya seperti dalam berpakaian, dalam membaca basmalah, berdoa, dan juga dalam tata cara sholat dan wudhu, maupun tayamum, dan juga mandi wajib. Nah, hadis ini terus berkembang sehingga mampu mengubah tata cara pengajaran Islam ini bisa lebih baik dari pengajaran yang lalu-lalu. Mungkin kalau catatan terakhir dari saya, hadis ini adalah meluruskan kembali tentang kebenaran Islam. Kemudian dia juga telah berkembang pesat dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pendidikan. Hadis ini kan mengajarkan tentang bagaimana kita cara berperilaku baik terhadap sesama maupun cara kita, sikap kita terhadap orang lain juga. Di mana hadis ini kita bisa mempelajarinya melalui buku-buku yang telah tadi saya bilang, yaitu Imam Bukhari, buku dan juga dari Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmizi. Di situ hadisnya sangat sahih, karena itu memang buku-buku yang sering saya baca. Mungkin ada banyak buku-buku dari tokoh-tokoh hadis lain, tapi buku-buku dari tiga tokoh itu adalah buku yang saya sering baca, karena memang itu adalah sahih dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena segala kekurangan mungkin datangnya dari kita manusia, dan segala kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.